Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 2 audit yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Komamita Cahyani dengan NIM akhir 1200. Yang kedua Lodani Sinja Dewi dengan NIM akhir 1202. Yang kedua Nemandi Jamis Dominita dengan NIM akhir 1205. Dan Nikade Putri Oktavia Utami dengan NIM akhir 1210. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Audit terhadap siklus produksi pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Untuk itu, saya selaku moderator akan mempersilakan rekan saya untuk menjelaskan submateri yang pertama dan yang selanjutnya. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Komamita Cahyani dengan NIM 2017051200. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk yang terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan, berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan, penyerapan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan, serta sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi, evaluasi kerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan siklus produksi. Adapun tujuan siklus produksi yaitu yang pertama, semua produk dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian sistem informasi siklus pendapatan memberikan informasi pesanan pelanggan dan prediksi penjualan yang digunakan untuk merencanakan produksi serta tingkat persediaan. Selanjutnya yaitu informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk formulir permintaan pembelian. Dan yang terakhir yaitu informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan akan dikirim ke siklus sumber daya manusia. Baik, saya Lodani Sinta Dewi dengan NIM akhir 1202. Di sini saya akan menjelaskan materi pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan pengujian terhadap saldo akun dari laporan keuangan kegiatan yang dilakukan oleh auditor. Selama substantif diperlukan klarifikasi tahap pengujian audit yang membuka bukti-bukti mengenai kelengkapan dan atau akurasi saldo akun dan golongan transaksi yang berdasar. Auditor harus menyimpan bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan terhadap para karyawan dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Yang terakhir, melakukan perhitungan kembali. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik semua, perkenalkan nama saya Nimari Janis Yuplinita dengan NIM 2017051205. Saya salah satu anggota dari kelompok 2, Auditing 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu mengenai tujuan pengujian substansif terhadap saldo sediaan. Nah, yang pertama, saya akan membahas tujuan utamanya terlebih dahulu. Tujuan utama pengujian substansif terhadap persediaan yaitu membuktikan bahwa saldo akun sediaan yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun sediaan produk jadi, dan seperti sediaan suku cadang, sediaan bahan habis pakai pabrik, yang dimana sesungguhnya pada tanggal neraca. Baik, yang selanjutnya, selain itu tujuan audit juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan audit terhadap sediaan yaitu memperoleh keyakinan tentang keadaan
atau catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Dan yang kedua, membuktikan asersi, di mana keberadaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Dan yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Dan yang keempat, yaitu membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu di mana membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dirancang pengujian substansif dengan melalui 5 golongan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya prosedur audit awal, dan yang kedua, adanya prosedur analitik, dan yang ketiga, adanya pengujian terhadap transaksi, dan yang keempat, ada pengujian terhadap saldo akun rinci, dan yang terakhir yaitu memverifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Baik, sediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dan tujuannya untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Baik, di dalam perusahaan dagang, sediaan terutama terdiri dari sediaan barang dagangan, bahan baku, penolong, sediaan produk dalam proses, sediaan produk jadi, sediaan produk suku cadang, dan habis pakai pabrik atau factory supplies. Baik, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu, saya persilahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Putri Oktavia Utami dengan NIM 201 705 1210. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Baik, yang pertama itu ada prosedur audit awal. Nah, audit melakukan rekonsiliasi antara informasi sediaan yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya, agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi sediaan yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Nah, prosedur audit yang dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama, usut saldo yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Kemudian, hitung kembali saldo akun sediaan di buku besar. Kemudian, usut saldo awal akun sediaan ke kertas kerja tahun yang lalu. Kemudian, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun sediaan ke jurnal yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, lakukan rekonsiliasi buku pembantu sediaan dengan akun kontrol sediaan di buku besar. Kemudian ada nomor 2, itu prosedur analitik. Nah, prosedur analitik ini merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan di neraca. Auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan. Kemudian yang ketiga ada pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, keandalan saldo sediaan sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi yang didebit dan dikredit ke dalam akun piutang usaha, yaitu yang pertama transaksi pembelian, kemudian yang kedua yaitu transaksi penjualan, dan yang ketiga yaitu transaksi pemakaian. Nah, setelah itu ada pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama yaitu pemeriksaan sampel transaksi yang tercatat dalam akun sediaan ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Kemudian, periksa pendebitan akun sediaan ke dokumen pendukung seperti bukti kas keluar, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Kemudian, periksa pengkreditan akun sediaan ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, bukti pemakaian barang undang, memo debit untuk rektur pembelian. Nah, selanjutnya itu pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan.
yaitu yang pertama, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam seminggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Kemudian yang kedua, periksa dokumen yang mendukung berkurangnya sediaan atau karena transaksi penjualan atau pemakaian sendiri dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Kemudian ada yang keempat, itu pengujian terhadap saldo akun rinci. Nah, pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan sediaan, yaitu auditor melakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan untuk membuktikan asersi. Yang pertama itu keberadaan dan keterjadian, kemudian yang kedua itu kelengkapan, dan yang ketiga yaitu penilaian sediaan. Nah, prosedur audit yang ditempuh oleh auditor, yang pertama ada periksa instruksi tertulis mengenai penghitungan fisik sediaan, kemudian lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien. Dan yang ketiga yaitu konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar untuk memperoleh keyakinan tentang eksistensi sediaan klien yang disimpan di gudang luar. Auditor perlu mengirimkan surat konfirmasi kepada perusahaan yang menyimpan sediaan tersebut. Kemudian periksa perjanjian konsinyasi. Nah, selain itu, pemeriksaan penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca terdapat yang pertama, periksa klasifikasi sediaan di neraca, kemudian yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan, dan yang terakhir yaitu lakukan analytical review terhadap sediaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.